Perkenalkan nama saya Bunga Riza Sitorus dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2023. Jadi di video dengan NIM 11 S23052. Tujuan dari video saya kali ini yaitu untuk mempresentasikan praktikum keempat, algoritma dan struktur data, yaitu mengenai stack MQ. Dah, jadi stack. Jadi di sini ada beberapa studi kasus yang saya akan jelaskan. Namun sebelumnya di sini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai stack dan queue. Nah, jadi stack itu konsepnya itu adalah first in last out. Jadi dia pertama masuk tapi dia terakhir keluar. Jadi di stack itu ada proses yang namanya itu uh, push dan pop. Selain first in dan last out, kata lainnya itu juga ada last in, first out, LIFO dan berarti LIFO dan filo. Jadi di sini ada push dan pop. Nah, jadi untuk stack itu contohnya kita mau kalau push itu memasukkan elemen ke stack yang kita punya, sedangkan pop itu mengambil elemen dari yang kita punya. Nah, jadi sistem stack itu contohnya kita mau push angka 2, contohnya kita push lah uh, A, push A ke dalam stack yang kita punya. Jadi A itu awalnya kedudukannya di sini. Nah, lalu selanjutnya kita mau push lagi si B. Jadi si A turun ke sini, si B jadi di sini. Lalu selanjutnya kita push lagi yang C. Jadi si A di sini, si B di sini, dan si C di sini. Nah, lalu kita mau pop. Nah, di push itu ada kalau kita mau push kita harus sertakan parameter yang kita push. Sedangkan di pop itu nggak ada kayak gitunya. Jadi tinggal di pop aja. Jadi saat kita panggil pop, maka yang paling atas itu akan dipanggil. Nah, jadi karena tadi itu konsep instek itu dia ke bawah kayak gini, A, B, C. Ke bawah apanya, dan jadi yang paling atas itu adalah C, jadi waktu di pop C yang akan diambil. Nah, kalau kita mau pop lagi, selanjutnya B yang akan diambil gitu. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan mengenai studi kasusnya. Yang sini pertama ada studi kasus, buatlah metode baru dengan nama reverse string input yang menerima inputan berupa string memasukkan output string, kemudian gunakan stack untuk menyimpan tiap karakter string dan tampilkan hasilnya dalam urutan terbalik dari string yang diberikan. Contoh diberikan input string GNAYAS, maka hasilnya menjadi sayang. Nah, jadi di sini saya sudah punya eh apa namanya? Saya sudah buat program di dalam bahasa Java-nya. Nah, jadi di sini yang pertama untuk yang stack yang tadi reverse string kan. Nah, jadi ini. Jadi ini adalah yang reverse string-nya. Saya akan perbesar ya. Nah, jadi karena tadi kan dibilang ada inputan berupa string. Nah, jadi di sini inputan nama metodenya itu adalah reverse string, di mana nilai kembalinya adalah void, dan parameternya itu adalah string input, yaitu tipe data string yang nama variabel itu saya buat input. Nah, jadi untuk algoritmanya itu sendiri di sini ada apa namanya? Ada sebuah looping yaitu for. Nah, jadi for integer i sama dengan 0, i kurang dari input dot length in i plus plus, lalu push input dot char at i. Nah, jadi cara bacanya itu gini. Nah, jadi kan tadi ada string yang input si gn GNA GNAYAS ini, GNAYAS ini. Nah, jadi kan di sini ada looping kan, for integer i sama dengan 0, i kurang dari ini input dot length. Nah, jadi i sama dengan 0 itu dari si input itu adalah si g ini. Nah, jadi si g itu nanti si g itu akan di-push ke dalam stack yang kita punya. Jadi karena otomatis si g itu pertama kali di-push, maka nanti setelah semua selesai di-push si stringnya itu, maka nanti dia jadikan paling bawah si g-nya. Jadi itu bacanya karena kan ini kan dari indeks 0 dibacanya, sedangkan indeks 0 itu dibaca dari ini tentunya untuk string kan. Nah, jadi gitu caranya. Jadi saya buat seperti itu, dipanggil yang ini pertama si g ini yang di post dulu aja, nanti akhirnya dia yang apa yang paling akhir di stack yang kita punya, jadi dia urutan paling bawah. Nah, sedangkan untuk print stack sendiri, untuk yang print stack itu printnya itu dimulai dari yang top dulu. Jadi walaupun kayak tadi kan first itu kan tipenya adalah first and last out, jadi yang pertama kali dimasukkan di push ke dalam stack yang kita punya itu yang paling akhir saat di print nantinya gitu. Jadi print stack-nya ini karena di print stack itu berdasarkan dari yang top ke yang paling bawah kan. Jadi kita bisa push angka
huruf pertama, lalu nanti huruf pertama itu jadi paling bawah, dan nanti paling atasnya itu adalah, yang jadi topnya itu adalah si string paling akhir. Nah, jadi itu bisa jadi reverse. Itu secara baca logikanya. Nah, jadi di sini saya akan coba jalankan di app.java ya. Sebentar saya akan buatkan kayak dulu ya. Nah, jadi pertama kita akan buat stack-nya dulu ini. Nah, tapi karena di stack ini kan, di stack ini dia kalau kita mau buat sebuah stack, dia tuh harus meminta ini. Jadi ada bilangan, ada parameter atau elemen pertama yang harus dimasukkan. Nah, jadi kan ada. Jadi kita akan hapus apanya si elemennya menggunakan pop my stack dot pop supaya nanti stringnya itu kosong. Jadi kita bisa isi dia dengan uh, string yang udah kita reverse tanpa ada si angka 3 ini. Jadi angka 3 ini supaya bisa terbentuk aja si stack-nya dengan nama my stack ini, tapi kita hapus lagi si angka 3-nya. Jadi sekarang itu stack-nya adalah kosong. Nah, lalu sekarang kita akan buat ini berfungsi sebagai uh, untuk membaca inputan dari pengguna. Apa ya, sudah buat untuk sebenarnya saya sudah pakai sudah scanner is scanner cuma new new line gerakan di string berarti siapa scanner next line. I'm sorry guys. Scanner the next line. Sebenarnya. Oh, bukan. Iya ini sebenarnya benar ya website. Dah. Nah, jadi ini saya sudah buat apanya, dimana untuk inputannya itu saya gunakan variabel X. Nah, lalu di sini kita akan minta si pengguna untuk menginputnya. Di sini saya akan simpan nantinya nama inputan pengguna itu sebagai input juga. Sebenarnya X dot next line-nya. Next. Nah, lalu sini kita akan panggil si metode yang ada di fungsi myStack stack tadi. Namanya itu tadi kan saya buat adalah reverse string kalau nggak salah. Ya, reverse string. Jadi di sini kita panggil si reverse string ini dia. Jadi kita akan coba jalankan si fungsinya tadi. Intrusive. Pertama di clean package dulu. Oh, ini ada yang oh, oh ini nanti harus di scanner close. Oke. X dot plus. Nah, baru kita panggil. Nah, jadi di sini kan udah minta inputan kan. Jadi kita input misalnya tulisan yang tadi aja ya. Apa ya? ANGYS. Oh, enggak ini. Tapi kayaknya nggak bisa apa ya? Nggak bisa disalin. GN 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 AYAS AYAS. Nah, jadi ini hasil eh setelah di reverse menurut saya tadi. Walaupun hasil ringnya tidak satu line-nya. Tidak. Di sini saya akan coba berikan contoh lain. Contohnya itu namaku ya. Bunga bisa jangan deh, nanti kepanjangan ke bawah. Bunga aja. Nah, jadi ini A, G, N, U, B gitu. Nah, jadi selanjutnya sini kita akan bahas tentang parenthesis balance.
Di sini itu diminta buatlah metode baru dengan nama is-balance parenthesis yang akan mengembalikan nilai boolean. Metode ini digunakan untuk mengecek apakah setiap tanda kurung mempunyai berpasangan. Nah, jadi artinya itu tanda kurung itu sama. Jadi contohnya nggak sekedar nggak sekedar jumlah jumlah buka kurung sama dengan jumlah tutup kurung yang nggak sekedar gitu. Jadi cara bacanya gini, ini kan buka kurung, terus ini tutup kurung, buka kurung lagi. Terus ada tutup kurung, berarti tutup kurung itu pasangannya yang ini yang sebelumnya kan, yang pas sebelum dia lah. Lalu ada buka kurung lagi, terus ada tutup kurung, berarti tutup kurung ini pasangannya buka kurung yang pas sebelum dia. Nah, lalu buka kurung, tutup kurung lagi, lalu ada tutup kurung. Nah, sedangkan berarti tutup kurung yang pasangan ini adalah yang ini kan, karena tadi buka kurung yang ini semua sudah mati sama yang ini, udah berpasangan sama itu lagi. Nah, jadi sini saya sudah buat kodenya. Mana ya spek ya? Teks. Catat aja. Nah, jadi mana ya? Oh ini, is balance parenthesis. Nah, jadi ini kan kita kerap pakai inputan ya. Jadi parameternya adalah inputan dari pengguna kayak tadi juga. Lalu nilai baliknya adalah boolean. Nah, jadi di sini ada looping juga for integer i sampai dengan 0. I kurang dari input dot length. Ini sama kayak tadi ya, input dot length tadi. Jadi index file itu dimulai dari string huruf pertama yang diambil huruf pertama dari string yang kita input itu adalah index null-nya. Lalu jika input dot chart karakter at i, maksud ini artinya itu ngambil karakter di posisi si i ya, artinya char at i. Jadi artinya itu ngambil karakter di posisi si i tadi. Jadi ngambil ya, karakter di posisi tertentu dari inputan yang kita punya. Nah, jadi kalau chart at karakter at ini itu sama dengan buka kurung ini, buka kurung, maka itu berarti kita push si buka kurungnya ke dalam stack yang kita punya. Jadi konsepnya itu kalau dia buka kurung, dia adalah kalau dia buka kurung adalah push, kalau dia tutup kurung adalah pop. Jadi kalau kayak tadi kan, kalau berarti gini kan, mana ya? Tadi kan push, pop. Pop berarti kita pop, berarti artinya kita pop satu buka kurung. Lalu push lagi buka kurung, lalu pop lagi, push lagi, baru di pop lagi si buka kurungnya. Lalu akhirnya pop. Berarti yang pop itu adalah ini kan, karena ini pasangannya. Jadi kalau stack yang kita punya itu habis, stack yang kita setelah di push pop tadi, dan endingnya habis apanya, stacknya itu sama dengan nol, maka nanti akan return true. Nah, jadi di sini kalau si chart at ini itu sama dengan buka kurung, maka kita push si buka kurung itu, kita push input dot chart ini ke dalam stack yang kita punya. Nah, lalu jika tidak, berarti kalau jika tidak kemungkinannya hanya yang lain kan, tutup kurung. Jadi saat inputan kita kasih inputan juga inputannya hanya boleh tutup kurung dan buka kurung aja kan, nggak mungkin yang lain. Karena kan namanya parenthesis, kita mau ngecek parenthesis balance. Nah, jadi else-nya berarti yang si tutup kurung kan. Nah, jadi kalau si chart at itu adalah tutup kurung nantinya, maka jika head-nya sama dengan 0, ini return false. Jadi artinya itu gimana caranya? Bilang itu gini, contohnya kalau ada kita eh, contohnya di indeks pertama itu langsung eee, apa namanya, si tutup kurung. Jadi, si tutup kurung itu sedangkan si tutup kurung itu adalah pop kan, dia mengindikasikan pop. Nah, sedangkan setelah si tutup kurung itu adalah pop, padahal dia adalah indeks pertama, dia langsung main pop, berarti itu dia itu return false. Jadi dia nggak balance parenthesis karena nggak ada pasangan si tutup kurung yang pertama itu nggak ada pasangan ya, terus sebelumnya nggak ada, buka kurung. Makanya di sini ada head sama dengan nol. Jadi kalau dalam posisi si stack-nya sama dengan nol, tapi tiba-tiba dia nge-pop, berarti dia return false. Jadi dia udah otomatis tidak parenthesis balance. Karena si tutup kurung itu otomatis nggak punya pasangan kan. Karena sebelumnya tidak ada tutup kurung, buka kurung. Karena tutup kurung pasangannya adalah buka kurung. Nah, itu tadi untuk yang ini. Nah, namun jika berarti kalau dari return false dia akan langsung keluar dari si is dan parenthesis ini. Namun jika tidak, nanti akan di-pop dia. Berarti akan di-pop si buka kurung yang berada pada top stack yang kita punya. Jadi di si stack paling 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 tinggi, paling awal dia akan di-pop. Nah, lalu
setelah ini semua terjadi, setelah ini semua selesai lah kerjakan, lalu dicek lagi jika height-nya sama dengan nol, berarti jika berakhir dengan height-nya sama dengan nol, kosong stack-nya, maka return true. Namun jika tidak height-nya sama dengan nol, berarti return false. Kondisi ini bisa terjadi kalau contohnya udah di pop push pop push pop push, tapi si buka kurungnya kelebihan, jadi push-nya kelebihan. Sedangkan si tutup kurungnya udah habis, si buka kurungnya ini nggak tahu pakai apa lagi karena si tutup kurungnya udah habis berdasarkan inputan. Jadi itu yang return false. Nah, jadi sini saya akan buat contohnya menggunakan uh, applet Java ini. Nah, jadi kita pakai ini aja. Udah pas lah ya. Langsung kita jalankan aja ya. Oh enggak. npm clean package dulu guys. Baru habis itu kita panggil fungsinya. Misalnya kita buat fungsi contoh tadi aja ya. Sorry guys. Seharusnya ini lupa memanggil. Harusnya yang kita panggil ini adalah bukan my tag reverse string tapi is balance parenthesis. Ichan, Ichan, intekel, Ichan, Ichan, oh, kira tadi nilai balikannya kan boolean, jadi kita akan sistem output line dulu guys. Saya lupa, maaf ya guys. Maaf ya bang. Terus kita akan jalankan lagi. Nah, mungkin. Oh ya pas. Nah, dia true karena ini kan ini dia buka kurung lagi, baru tutup kurung, terus setelah tutup kurung pop, berarti dia mempop si ini, buka kurung lagi, push, baru ada lagi tutup kurung pop, pop yang ini, baru ada lagi buka kurung, berarti push, baru pop lagi, pop yang ini, baru ada pop lagi, tutup kurung lagi, itu pop, berarti pop yang ini gitu. Di sini saya akan buat contoh yang salah. Contohnya adalah tutup kurung dulu, di pop dulu baru ada ini. Tunggu kita panggil. No. Nah, dia false karena dia langsung nge-pop, langsung tutup kurung, nggak ada pasangan. Habis itu kita buat contoh lain yang berlebihan ya. Yang apanya berlebihan. Supaya tadi. Nah, ini berlebihan. Pasti false. Karena ini kan buka kurung. Berarti push, 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 pop. Berarti tinggal dua tutup kurungnya. Push, tiga tutup kurung, buka kurung. Baru pop, tinggal dua. Baru push lagi, tiga. Baru habis itu pop lagi, tinggal dua. Baru habis itu di pop lagi. Habis satu. Tapi sisa satu, nggak ada lagi tutup kurungnya. Berarti berlebihan pop pushnya. Berarti dia sama dengan false. Berarti dia tidak balance parenthesis. Nah, jadi itu untuk yang B. Selanjutnya kita akan bahas yang short. Buatlah metode baru dengan nama sort yang akan memulihkan set dalam urutan terendah sampai tertinggi. Metode ini harus menggunakan fungsi pada kelas teks. Silakan menambahkan fungsi tambahan seperti pick dan isempty dan lainnya. Ini adalah pick dan isempty yang sudah saya buat. Kenapa ini enggak apa ya? Seharusnya ini saya tidak. Nah, jadi ini public pick. Kenapa ya dia terapa sih stylenya ini enggak? Udah, nah. Jadi ini adalah metode pick yang sudah saya buat berdasarkan yang dibilang kita harus menggunakan metode yang ada di stack ini. Jadi ada public object pick yang nilai balikannya adalah objek tanpa parameter. Nah, jadi fungsi ini mengecek jika si topnya itu sama dengan null. Kalau topnya sama dengan null, dia return null. Kalau tidak, berarti dia akan mengembalikan top date value. Artinya itu adalah dia pick itu mengembalikan untuk mengambil nilai top dari stack yang kita punya. Jadi kalau stacknya sama dengan null, berarti berarti kalau topnya sama dengan nol ya berarti stacknya sama dengan nol kan, berarti dia return nol. Tapi kalau enggak, kalau stacknya berisi, maka kita akan ambil
si value dari topnya, makanya menggunakan top.value. Baru ada isEmpty, ya isEmpty itu hanya ngecek apakah state kita itu kosong atau enggak. Nah, jadi menggunakan ini height. Karena di state itu ada height ya, nggak ada. Di sini nggak ada length, nggak ada size yang ada height. Nah, jadi return height sama dengan null. Nol. Berarti artinya itu isEmpty itu eh dia akan bernilai true, dia akan true kalau headnya itu sama dengan nol ya guys. Sama dengan nol. Tapi jika tidak, dia akan mengeluarkan false. Nah, jadi ini adalah fungsinya sort. Nah, jadi di sini saya membuat sebuah stack baru yang namanya itu time stack sama ini time stack. Value-nya itu nol, jadi ada nilai awalnya nol, karena sama kayak Q tadi. Iya, kayak Q ya tadi. Tadi kok aku bahas Q, tapi itu kan nggak ada Q. Beda aku bahas. Stack itu harus diinisiat kalau kita mau kayaknya bukan sih. Pokoknya stack itu kalau kita mau buat sebuah stack itu harus ada value-nya. Makanya sini value sama dengan nol. Tapi karena kita mau yang stack kosong, jadi kita pop sistem stack-nya. Nah, lalu jika di titik is empty, berarti jika si stack yang sekarang kita punya, berarti eh, kalau si stack yang sekarang kita punya itu sama dengan kalau dia tidak kosong, ini kondisinya nggak kosong ya, maka kita membuat objek baru yang namanya itu temple sama dengan this titik pop ini artinya itu gimana bilangnya? Ini kondisi saat si stack yang kita punya tuh nggak kosong. Jadi this itu artinya stack yang sekarang kita punya dan dia yang mau kita sort. Makanya sistem stack ini akan tempat yang harus di sort nanti secara secara adil banget, secara ascending atau secara descending. Tapi sepertinya saya buat ini secara descending dari yang rendah ke tinggi. Oh ya, descending rendah ke tinggi. Jadi jadi ini kalau dia nggak kosong sistemnya, maka kita akan mempop si stack yang udah kita punya sekarang, terus yang udah di-pop itu diambil value-nya. Nah, si value yang di-pop si pop yang diambil si pop si, si yang di-pop ini diambil value-nya lalu disimpan sebagai eh, variabel yang namanya temple dan tipe datanya objek. Nah, habis itu ini jika sistem time stack-nya itu sama dengan empty, berarti time stack tidak empty. Time stack itu adalah yang sekarang yang stack baru yang saya buat tadi. Jika dia empty dan jika jadi dan time stack dot pick ini time stack. Oh, saya nggak kalau si time stack berarti time stack dot pick kan pick itu tadi ngambil yang pertama jadi kalau yang ini kondisi kalau si time stack time stack itu adalah stack yang baru yang sudah saya punya kalau si time stack baru yang sudah saya punya stack baru yang saya ini kondisi kok stack baru yang saya punya itu adalah tidak kosong dan si top top dari si stack baru yang saya buat tadi nih si time stack ini lebih besar dari si ini berarti lebih besar dari si pop yang baru kita pop dari stack yang ada di sekarang. Kayak mana bang? Dari stack lama lah. Time stack itu stack baru ya. Jadi kalau stack barunya tidak kosong dan yang nilai top dari si yang baru ini lebih besar dari si yang baru di pop dari stack lama, maka kalau dia lebih besar ya. Ini integer artinya kita ubah di integer ya. Nah, di titik push, kita push si si um, kita push oh kita pop lah si value yang ada di sistem stack itu kita pop lah si value kita pop lah yang ada di stack baru lalu dimasukkan ke stack yang sekarang kita punya gitu guys. Mas, soalnya saya sudah lama membuat ini, jadi saya sudah lupa.
Nah, jadi di titik push dan stack back pop. Berarti artinya tadi kalau ini betul, ini while true, skip, kita pop dari si stack yang lama tadi kita pop. Berarti kondisinya itu kan sama dengan kalau ini kan yang lebih besar tadi kan. Kalau si top top stack baru itu lebih besar daripada yang ini, dari yang kita pop barusan. Nah, jadi kita masukkan si yang paling top tadi itu ke dalam stack yang sekarang ada sama aku gitu, stack stack lama gitu. Jadi gitu ceritanya. Nah, lalu habis itu eh kalau ini nggak benar, maka kita kita push si tempol ke dalam stack lama. Jadi ya, si tempol ini si yang baru di pop dari yang stack lama kita masukkan ke dalam si stack baru. Nah, baru jika time stacknya ini jika si state lamanya tidak sama dengan tidak kosong, kalau state lamanya state baru tidak kosong, maka kita akan mempush ke si state lamanya, yaitu yang kita pop dari sistem stack tadi, dari si state baru ya. Dari state baru kita pop, baru kita masukkan ke state lama. Jadi sini langsung terjalan saja ya. Kita jalan. Jadi kita akan membuat eh fungsi, kita akan masukkan 20, kita masukkan 12, kita masukkan 5 aja. Masuk efektif. 25, 7, 16 deh. Baru ini kita hapus karena kita tidak membutuhkan inputan. Baru habis itu my stack kita panggil si sort tadi. Bentar ya, apakah sort ini memberikan nil atau enggak? Berarti, oh, tadi aku bilang kan guys, time stack ini ada tempat stack yang baru ya. Saya nggak tempat stack baru sih. Ini kayak yang cuma kayak alat bantunya. Jadi kita tetap membuat si stack yang mau kita descendingkan tadi itu tetap kita buat di stack itu juga. Jadi nggak di stack baru yang udah aku buat. Gitu. Makanya di sini waktu dia di sort berarti si stack yang ini kan kita udah build stacknya kan. Dan kalau kita panggil si sortnya berarti yang ini yang diacak bukan jadi dimasukkan ke stack baru. Berarti kita akan panggil stack dot print stack. Baru habis itu eh what is this guys? What's aku pusing dulu ya karena tadi nggak ada lagi apa kan. What is that? Oh, bentar. Saya akan kasih ini dulu ya. Kita print dulu baru di soft. Jadi akan ada my stack dot stack. Baru kita kasih line di sini atau print line. Berarti kita panggil sekali lagi. Nah, ini dia. Jadi ini adalah stack-nya sesuai ini tadi. Berarti kan yang pertama di push ke dalam stack ada 3, makanya 3 paling akhir. Nah, namun karena kita urutkan dari rendah ke tinggi, 3 yang 2, 3, 4, 7, 12, 16, 20, 25. Gitu. Nah, lalu selanjutnya kita bahas queue. Queue itu di sini disuruh membuatlah metode agar dapat mengubah struktur data stack menjadi struktur data queue. Berarti di sini kita membuat, karena tadi kan stack itu adalah first in, last out. Kita mau buat dia jadi first in, first out. Jadi kita contohnya 3 ini kan.
dia pertama masuk tapi dia terakhir keluar. Jadi kita buat kalau kita ubah ke queue, kita buatlah si 3 itu menjadi pertama keluar, nggak terakhir keluar. Nah, jadi ini adalah queue yang sudah saya buat. Saya buat namanya chain stack. Nah, jadi di sini untuk yang chain stack itu nilai baliknya void, lalu ada mintaannya itu adalah ini stack stack. Parameternya adalah stack, tipe datanya stack, yang variabel nama variabelnya adalah stack juga. Nah, jadi masuk ini karena ini kan tadi queue kan. Jadi nanti akan ada inputan. Kita akan buat dulu sebuah stack, lalu makanya di sini dipanggil stack ya, nggak pakai di scale tadi. Nah, jadi stack, lalu di sini kan stack.not. Kenapa dibilang stack.not? Karena di sini kita mau deklarasikan sebuah variabel yang namanya temp, tapi tipe datanya adalah not, sesuai yang ada di stack. Gitu, Mas. Ini stack.not, kita buat temp. Temp itu sama dengan stack get top. Artinya itu kita ambil yang paling top dari si stack ya, nilai paling pertama dari si stack ya. Berarti yang paling terakhir dimasukkan lah si topnya itu kan. Jadi itu adalah si tempnya. Lalu di sini saya buat stack baru. Oh, di sini saya buat stack baru yang namanya itu adalah reverse, mana stack reverse sama dengan new stack value 0. Jadi saya inisiasi nilainya yang pertama itu udah 0, tapi saya pop juga kok karena saya membutuhkan sebuah stack yang kosong. Nah, lalu jika si tabnya itu tidak sama dengan 0, kalau si nilai awal, nilai top dari stack itu tidak sama dengan 0, kita si kita akan push ke si stack yang namanya reverse tadi yang sudah saya buat si stack baru yang namanya reverse, kita akan push temp.value. Jadi kita akan push nilai pertama dari si kita akan kita kita tunggu Udah masuk kuliah rupanya. lagi bikin video aku. Kita akan push nilai. Tadi kan kita udah ambil nilai si top dari si stack yang kita punya, lalu kita simpan sebagai temp. Nah, lalu kan kita udah buat si stack, saya sudah buat stack baru yang namanya reverse. Nah, jadi kita akan push si eh, si nilai top yang ada di stack stack yang lama tadi, si temp.value ini ke dalam si reverse ini. Jadi logikanya itu nanti karena kita ngambil nilai pertama, karena ini kan reverse, berarti kita akan balikan apa yang tadi di sini. Jadi karena tadi ini tinggi 7, berarti ini 16 kan. 16 kita akan masukkan ke dalam apanya? Ke si reverse ini, stack yang namanya reverse. Berarti otomatis nanti 16 itu akan jadi paling akhir. Karena kan kita mau reverse. Jadi nanti bentukannya jadi 3, 20, 12, 4, 25, 7, 16. Jadi kita reverse urutan stacknya. Itu artinya di sini. Makanya di sini temp sama dengan temp.next. Kita lanjutkan ke urutan selanjutnya setelah si top si stack tadi. Jadi kita supaya nanti hasil bentukannya si top yang tadi. Jadi ceritanya jadi si yang pertama kali dimasukkan jadi paling awal di stack sekarang ini. Nah, lalu jika si reverse-nya itu lebih uh, hitnya berarti ukuran dari si stack-nya itu lebih besar dari 0, berarti tidak boleh 0, maka nanti kita akan ini kita pop dulu si value yang ada di reverse tadi. Kita pop value yang ada di reverse dan ada di si stack reverse, lalu kita NQ itu di apa di Q nama itu adalah sebagai tadi aku nggak jelaskan NQ ya. Jadi di Q itu ada NQ dan di Q. NQ itu berarti menambahkan nilai ke dalam Q. Dan dimasukkannya itu paling akhir, nggak di stack yang dimasukkan menjadi paling atas di ceritanya paling depan lah. Nah, kalau DQ itu berarti kalau DQ itu mengambil paling yang pertama dimasukkan, jadi paling depan, di barisan paling depan, beda sama stack. Nah, jadi di titik NQ berarti kita pop nilai dari si reverse, berarti kita pop, baru kita NQ ke dalam sini. Berarti nanti kita pop, berarti kita ambil yang paling pertama, berarti yang paling pertama itu nanti akan jadi barisan paling depan di NQ. Sedangkan NQ itu tipe apanya kan first in,
first out. Berarti yang pertama di pop dari sini tadi, itu akan pertama keluar dari queue. Lalu habis itu print queue gitu. Lalu kita akan jalankan ini semua. Di sini kita nggak apa-apa coba di sini. Baru habis itu kita akan buat si queue tadi. Oh, no, semua tersalin guys. Baru habis itu kita NQ dulu dia. Sekarang kita mau yang kosong. Berarti kita DQ. Ya. Baru habis itu kita main QQ si chain stack. Baru habis itu baru kita nggak perlu panggil si print stack lagi. Karena di sini tadi udah sekalian aku buat si print Q yang di dalam ini. Iya kan? Oh ya. Baru habis itu kita jalankan programnya. Pertama kita clean package. Baru habis itu baru, nah jadi kan ini kan, nah jadi ini stacknya, berarti berdasarkan stack ini kan 3, 20, berarti 3 paling bawah. Berarti dia first in last out, tapi sekarang dia jadi first in first out gitu. Lalu selanjutnya kita akan bahas yang bagian C, yaitu adalah buatlah metode agar dapat melakukan perhitungan aritmatika. Nah, karena di sini kan si Q-nya itu berarti harus menerima tipe data string. Sedangkan yang dibuat di contoh itu, sedangkan yang dibuat di Q itu di sini tipe data yang diterima itu adalah integer. Jadi sih saya buat yang baru yang namanya itu adalah arithmetic Q. Sebenarnya sama aja. Saya cuma nambahkan inches. Yang saya ubah di sini itu adalah saat ini di value-nya saya ubah jadi string, lalu log-nya ini menerima string value, nggak integer value. Baru ini public arithmetic Q-nya juga menerima string value, nggak integer value. Jadi ini adalah fungsinya. Oh ya, sebenarnya di sini saya buat fungsi lain, namanya itu is operator untuk mengecek apakah nanti ada input place ini ya. Lalu ada fungsi yang namanya arithmetic. Nah, jadi di sini jadi di sini ada inisiasi resultnya sama dengan 0. Jadi habis itu ada inisiasi operatornya itu plus. Jadi inisiasi operatornya adalah plus. Nah, while first tidak sama dengan 0. Kalau si first tidak sama dengan 0. Lalu di sini string token sama dengan dq.value. Jadi kita dq nilai yang ada di Q-nya baru kita simpan sebagai nama token. Nah, lalu jika ini is operator token, jadi kita cek yang barusan di DQ itu apakah is operator. Nah, is operator itu kalau dia apakah sama dengan plus atau min atau kali atau bagi. Nah, kalau dia sama, maka kita akan simpan si token itu sebagai operator. Yang variabel yang namanya operator. Berarti contohnya yang baru di DQ itu adalah tanda min. Nah, jadi kita akan simpan sebagai token, lalu karena token sama dengan is operator, berarti kita akan simpan sebagai operator. Jadi operator yang sebenarnya adalah plus, kita ganti jadi min. Nah, lalu else, ini else-nya, jika integer, nah ini kalau dia kalau si tokennya itu tidak sama dengan is operator. Berarti, kalau dia nggak sama dengan is operator, berarti kondisinya adalah, inputannya itu adalah sebuah bilangan. Nah, jadi jika jadi ini si bilangannya itu karena ini kan string kan tadi sebelumnya, jadi kita mau ubah dia ke integer. Makanya integer dot first integer token. Si, si bilangan tadi, si tokennya tadi kita ubah jadi integer. Nah, integer itu diubah dengan nama num. Nah, lalu di sini jika operator yang disimpan saat itu adalah tanda plus, maka si resultnya itu plus sama dengan num. Ya. Jadi ceritanya gini. Contohnya bilangan pertamanya itu adalah angka 2. Jadi 2 tambah kurang 3. Kurang 1 aja. Nah, jadi berarti yang pertama di DQ kan nanti adalah 2. Berarti DQ tidak sama dengan operator ini, dia akan langsung masuk ke sini. Nah, sedangkan operator yang masih disimpan sekarang ini adalah tanda plus. Tanda plus yang masih disimpan. Berarti result kita pilih yang if yang ini.
Nah, sedangkan resultnya tadi masih sama dengan 0, berarti 0 plus sama dengan num. Berarti kita tambahkan 0 ke num yang ini. Berarti kan tadi kan sama dengan bilangan, berarti bilangannya diubah ke integer, disimpan dengan nama num. Berarti si 2 itu ditambahkan ke 0, jadi 0 tambah 2. Nah, berarti kan 0 tambah 2, berarti sama dengan 2. Berarti sekarang resultnya sama dengan 2 disimpan. Nah, lalu selanjutnya, yang di DQ selanjutnya ada tanda min kan, tanda min. Sedangkan itu sama dengan is operator, berarti operatornya, si operatornya itu akan berubah jadi tanda min nantinya. Nah, lalu selanjutnya di DQ, yang di DQ itu adalah 1. 1 itu bukan operator, maka dia akan langsung masuk ke sini dan disimpan sebagai variabel num. Nah, sedangkan sekarang itu operatornya disimpan sebagai tanda min. Tanda min. Berarti nanti akan dijalankan fungsi ini, reset min sama dengan num. Nah, resultnya itu tadi sama dengan 2. Berarti 2 min sama dengan 1. Tadi kan minnya 1. Berarti 2 kurang 1 sama dengan 1. Berarti resultnya sekarang adalah 1. Lalu sini ada return result. Nah, begitu. Jadi, sekarang kita akan jalankan programnya. Kita clean package dulu. Baru. Sorry, guys. Kita belum buat ininya. Kenapa nggak ada? Nggak. Oh, tadi kan string ya, jadi kita kasih tambahin. Baru habis itu kita kita enq suatu bilangan. Berarti habis itu habis ini kita enq adalah plus saja ya, plus 2 plus 3 ya. Misalnya baru kurang, berarti nanti 5 dikurang 2 baru plus saja lagi baru 10 aja. Baru habis itu my q dot arithmetic. Tunggu ya, apakah aritmetik ini nilai kembalinya adalah, kita hapus ini dulu ya guys. Apakah nilai kembalinya adalah return result atau return integer? Berarti di sini adalah sistem out print line. Harus kita jalankan programnya pn clone package, ya di situ kita panggil. Udah kayaknya udah habis. Enggak terima. Jadi hasilnya adalah 16 gitu guys. Nah, jadi sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.